Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi dengan saya, Coach, masih di Dream Builder Channel. Sebenarnya saya masih kepengen untuk melanjutkan membahas tentang afirmasi. Tapi kayaknya saya harus balik dulu ke belakang, ke episode 002. Kayaknya ada yang perlu ditambahin, yaitu tentang merubah kebiasaan. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya merubah kebiasaan. Contohnya dalam membuat rekaman video atau mengisi suara di dalam video-video di episode-episode saya. Biasanya saya menggunakan pertama-tama kali nih di awal-awal saya bikin vlog atau konten, saya bikin running text untuk saya baca. Tapi makin kesini saya biarkan saya mengalir begitu saja berbicara dengan melatih, tentunya dengan melatih rekaman. Bagaimana merekam dengan durasi sekian panjang, apabila ada kesalahan saya cut. Tapi buat saya itu masih kurang efektif. Saya coba lagi sebuah kebiasaan baru, yaitu saya rekam, saya biarkan apa yang saya akan bicarakan itu flow. Seperti yang pernah saya katakan, seperti yang saya pernah bagikan, bahwa sebenarnya episode-episode yang saya unggah di YouTube adalah rekam jejak pribadi. Bagaimana saya merubah sebuah kebiasaan dan bagaimana saya mendapatkan pertumbuhan diri dari apa yang saya rubah tadi. Jadi sengaja saya upload ke YouTube ya, pertamanya untuk rekam jejak saya pribadi. Tetapi kalau memang itu bagus, ya tentunya juga saya bagikan kepada para pendengar. Oke, seperti apa yang saya rubah, pengembangan diri yang saya dapatkan ketika saya mulai berbicara. Tadinya saya berbicara itu saya bingung, saya mesti ngomongin apa nih gitu. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu saya melatih, saya mendownload ide-ide, saya biarkan diri saya untuk mendapatkan ide. Oke, saya lepaskan. Saya open untuk mendapatkan ide, tentunya dengan afirmasi-afirmasi. Kayak kita berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan itu seperti yang pernah saya lihat di sebuah channel YouTube-nya Dr. Bruce Lipton ya. Beliau bercerita tentang apa itu kebiasaan. Lalu beliau mengilustrasikan tentang sebuah kebiasaan ketika kita masih kecil, usia 1 sampai dengan 7 tahun. Ketika kita mulai belajar membaca. Oke. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan afirmasi, karena selain kita akan melibatkan perasaan, tapi pertama-tama kita harus melibatkan yang namanya otak sadar kita, yaitu untuk berubah, untuk mendapatkan sebuah kebiasaan baru. Oke, Dr. Bruce Lipton bercerita tentang bagaimana kebiasaan itu memasuki alam bawah sadar kita lewat alam sadar kita atau dengan otak kita, yaitu dengan ketika kita belajar membaca atau kita belajar menyepel abjad dari A sampai Z. Oke. Dengan berkembangnya, dengan berjalannya waktu, seiring dengan waktu, semakin sering kita belajar A, B, C, D, E, F, G, akhirnya sampai saat ini, apabila kita disuruh menyusun huruf dari A sampai Z, saya yakin kalian semua tidak akan salah menyusunnya, pasti akan tepat. Habis A ya B, habis B ya C, begitu. Oke, itu karena kebiasaan. Oke, selain itu kita memiliki kebiasaan ketika waktu kita mulai belajar berjalan. Oke, syukuri ya, kita yang masih bisa berjalan dengan normal itu kita syukuri. Tapi kita flashback nih. Kita lihat, ketika dulu kita belajar berjalan, ya, memang ada yang memandu. Orang tua kita mungkin ya. Untuk orang yang tidak punya orang tua mungkin ada yang memandu. Oke, pastinya kita ada yang memandu nih untuk belajar berjalan. Ada yang menuntun. Ya, sampai akhirnya kita bisa berjalan. Oke. Nah, saat kita belajar berjalan, kita nggak tahu kapan
Kita nggak tahu kapan, kalau kita flashback, kita melihat ke masa lalu, kita nggak tahu kapan persisnya, tanggal berapa, jam berapa, menit keberapa kita mulai berani belajar berjalan atau berani melangkahkan langkah kaki pertama untuk berdiri. Mungkin saat itu lingkungan sekitar kita itu memberikan aplaus, menyoraki kita, bertepuk tangan, hore, bisa berdiri, bisa berjalan. Tapi kita lupa. Sama dengan sebuah kebiasaan baik yang akan kita mulai ini, kita harus membiarkan diri suatu hari dengan berjalannya waktu, prosesnya, akhirnya kita lupa kapan kita belajar merubah sesuatu yang menjadikan kebaikan, yang mengundang manfaat. Oke? Nah, saya akan lanjut lagi. Seperti apa yang namanya sebuah kebiasaan? Ilustrasinya sederhana sekali. Ketika Anda, gini deh, Anda coba masukkan telunjuk Anda ke dalam mulut, sentuh lidah Anda. Oke, sudah. Nah, sekarang pejamkan mata Anda, kemudian masukkan telunjuk kiri Anda. Jangan lupa cuci tangan dulu tentunya ya. Oke. Masukkan telunjuk kiri Anda ke dalam rongga mulut dan sentuh lidah Anda dalam kondisi mata terpejam. Saya yakin sekali Anda bisa melakukannya. Itu semua karena pola kebiasaan. Jadi gini, sebelum kita punya cita-cita itu sebenarnya baik, impian-impian itu baik. Nah, untuk bisa meraih impian, kita perlu yang namanya step, yaitu sebuah kebiasaan. Kebiasaannya itu sinkron enggak dengan apa yang akan kita raih. Kalau yang punya cita-cita pengen punya restoran misalnya, minimal dia memiliki kebiasaan untuk baca-baca buku resep atau ngelihat browsing bagaimana nih tata letak meja makan yang bagus, sirkulasi pengunjung restoran yang bagus, masuk dari mana, misalnya ada orang yang suplai bahan baku, itu mesti masuk dari mana, apakah bareng-bareng dengan pengunjung restoran dan lain-lain. Itu harus dipelajari dan itu akan membuat sebuah kebiasaan yang bagus. Menurut saya pribadi nih ya, saya nggak tahu menurut pendapat Anda, apakah kebiasaan yang baik dan teratur itu bagus atau menyenangkan untuk dilakukan? Saya tidak tahu, tapi kalau menurut saya ilustrasinya gini, analoginya gini, ketika kita mengendarai sebuah kendaraan, baik itu motor atau mobil, lalu kita memasuki sebuah lalu lintas di sebuah daerah yang tidak teratur. Misalnya ada orang nyebrang dari arah kiri, tiba-tiba tanpa melihat mobil sedang maju, tanpa ada marka zebra cross dan lain-lain, tapi tiba-tiba dia nyebrang begitu aja, nyelonong begitu aja. Atau ada sebuah motor yang menyusul Anda dari jalur sebelah kiri ke kanan memotong, tidak beratur. Coba Anda pikirkan, apakah itu enak untuk dilakukan? Jadi bercerita tentang kebiasaan, membahas tentang kebiasaan, itu menurut saya yang paling baik itu yang beraturan. Artinya kita bentuk keberaturan tersebut seperti waktu kita belajar ABC. Guru kita pasti akan beraturan sekali ketika bilang ini A, dia nggak akan ngajarin dari Z. Dia akan ngajarin dari A habis AB, habis B, C, kemudian dia tulis kalian A, B, C. Coba tulis A, B, C, demikian. Ada keteraturan. Jadi keteraturan itu menurut saya adalah ritme atau keharmonisan ya. Harmoni ya. Selaras. Jadi enak gitu untuk kita jalankan. Oke? Itu sekilas tentang sebuah kebiasaan. Jadi mulai sekarang ya, kenapa saya balik lagi nih ngomongin tentang kebiasaan seperti di episode 002. Vlog ini dibuat sebenarnya untuk pengembangan diri saya sendiri, tapi saya ingin berbagi juga sekalian gitu, sepertinya sambil menyelam minum air gitu loh. Oke,
Jadi saya pengen lihat, saya ingin lihat ada indikator apa nih yang bisa saya baca. Oh, kayaknya saya harus bikin indikator sendiri nih untuk saya baca bagaimana perkembangan diri saya. Jadi saya tuangkan dengan membuat sebuah konten ini. Oke, lebih lanjut, saya yakin setiap kebiasaan yang baik yang kita tanamkan itu akan membuahkan sesuatu. Yang kita perlukan adalah resistensi, konsistensi, dan kesabaran tentunya. Oke. Saya berdoa buat kalian semua yang mendengarkan vlog saya ini atau podcast saya ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan jalan, diberikan kreativitas, diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian dalam pikiran dan jiwa kalian. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Masih bersama saya, Kot. Bye-bye.